jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ramadan sudah dekat, hutang puasa sudah lunas. Nah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, ada video viral yang mau kita tonton bersama nih jamaah. Tentang point of view ketika papa enggak puasa tapi tetap bangunin sahur. Seperti apa ya? Berikut tayangannya. Masya Allah, itu rasanya kasih sayang ayah kepada anak-anaknya terasa banget ya Bib ya. Ya Allah, walaupun misalnya lagi sakit tapi tetap bangunin anak-anaknya sahur. Ya Allah, aku kayak liatnya tuh berkaca-kaca gitu loh Bib. Rasanya tuh perasaan sayangnya, kasih sayangnya, memang pedulinya seorang ayah ke anak-anaknya itu memang terasa sekali ya Bib. Betul, Masya Allah itu sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Masya Allah. Nah Habib menindaklanjuti nih tausiahnya Habib yang tadi. Kalau misalnya seseorang ingin melunasi hutang puasanya dengan vidya secara online. Nah itu bisa nggak ya Habib dan sah nggak ya kalau misalnya bayar vidya tuh online. Seperti zaman sekarang kan apa-apa online, dikit-dikit online. Online itu berarti pakai duit dong. Tetap pakai duit, tapi transfer gitu atau gimana gitu ya Bib. Nah bukannya bayar video itu harus ada ijab kabulnya ya Bib. Nah kalau online gimana ya? Terus kalau misalnya bayar videonya nggak sah, berarti nggak kebayar dong Bib hutang puasanya. Mohon izin tausiahnya Habib. Ya akhir afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fidyatun tu'amu miskin. Fidyah itu memberikan makan orang miskin. Sepakat menurut mazhab Imam Syafi'i bahwasanya mengikuti hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW, fidyah itu bukan dengan uang tapi dengan makanan pokok di negerinya. Kalau misalkan makanan pokok di negerinya kurma, ya fidyahnya kurma. Kalau makanan pokok di negerinya gandum, ya gandum. Makanan pokok di negerinya dengan apalagi terigu atau sagu. Nah itu dengan beras ya berarti dengan beras. Oleh karena itu fidyah wajib dibayar dengan makanan pokok di negerinya. Ketika negeri kita menggunakan beras maka gunakanlah dengan beras. Itu membayar fidyah. Dan harus ada yang namanya ijab qabulnya. Saya niat membayar fidyah saya kurang lebih selama 3 hari atau 4 hari. Karena saya khawatir dengan anak saya. Jadi kalau misalkan seorang ibu, dia khawatir akan dirinya, dia tidak bayar fidyah. Dia khawatir dengan dirinya dan anaknya, dia tidak bayar fidyah. Dia khawatir dengan bayinya, baru dia terkena fidyah. Yang terkena fidyah hanya 3 golongan. Yang pertama adalah tadi karena bayinya, khawatir karena bayinya. Itu yang pertama, maka ibu tersebut membayar fidyah. Kurang lebih misalkan 7 hari atau 10 hari atau 20 hari. Atau selama sebulan full dia gak berpuasa karena bayinya. Berarti dia membayar fidyah dan mengqadha Ramadan. Fidyah dan mengqadha Ramadan. Yang kedua, yang wajib untuk membayar fidyah adalah mereka yang sudah tua rentah. Sudah tua rentah umurnya kurang lebih 85, 90 udah sulit. Untuk apa? Untuk puasa. Udah pikun juga lagi. Ya kan? Udah bertubi-tubi tuh. Udah tua rentah 90 ya kan. Nah maka orang tua tersebut dia hanya membayar fidyah. Dia tidak wajib puasa. Hanya membayar fidyah. Yang ketiga yang membayar fidyah ini adalah mereka yang sakit berkepanjangan. Sakit berkepanjangan dan gak sembuh-sembuh. Maka dia membayar fidyah. Ini 3 golongan yang membayar fidyah. Oleh karena itu fidyahlah kalian dengan makanan pokok di negeri kalian dan ijab kabullah kalian dengan benar mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tinggalkanlah yang dimana bayar fidyah menggunakan uang ataupun materi, karena fidyah itu to'am, makanan pokok di negerinya ataupun daerahnya. Oleh karena itu hati-hatilah zaman sekarang, belajarlah yang benar mengikuti syariat agama yang baik. Janganlah kalian belajar secara online, apalagi bayarnya juga dengan online. Maka oleh karena itu, bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, sehingga Allah ridha kepada kalian. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak. Oh Habib, mohon tepuk tangannya jamaah. Masya Allah, jadi udah jelas ya jamaah, udah jelas belum? Sudah. Ya, Ustadz. jangan-jangan Kia, udah bayar utang puasa. Sekarang kalau Kia
Sudah dong, dari bulan pertama selesai Ramadan. Masyawalah. Iya, Tepuk betul. tangan dulu. Alhamdulillah kemarin ada kesempatannya bisa melunaskan Dulu, di situ. kalau saya nanya-nanya begini karena kita masuk segmen. Ustadz bertanya, kami menjawab. Alhamdulillah. Di sini di sebelah kanan kita ada 4 bapak-bapak dan banyak ibu-ibu. Tapi saya temukan 1 anak gadis. Hah? Mana Ustadz? Masya Allah. Di antara sekian nenek-nenek ini, ternyata ada yang tidak nenek-nenek. Seneng loh aku loh. Ya, silakan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinara Kholidia Safinah dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Purbalingga. Masya Allah, tepuk tangan jamaah. Saya mau nanya, kadang-kala kan ada orang terhambat rezekinya karena, tahu nggak apa yang menyebabkan terhambat? Karena dia sendiri yang menghambat karena belum bayar utang puasa. Gimana menurut Neng? Mungkin karena dia kurang bersyukur, Ustadz. Sehingga dia Sehingga, tidak bayar utang puasanya. Oh. ya, Tepuk tangan dulu. Masya Allah. Mungkin juga maksudnya seret gitu rezekinya karena dia nggak bersyukur. Sebenarnya rezekinya banyak tapi nggak kepikiran gitu loh. Betul, Kia. Masya Allah. Terima kasih banyak. sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah resikonya junior. Wah. Dicari senior, juniornya yang ditunjuk. Masya Allah. Manizin Ustaz. Izin Habib dan Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada tim Islam Tinda yang tidak henti-hentinya mengingatkan kita akan ibadah. Karena ibadah ini sangat penting. Tujuan hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Salah satu rangkaian ibadah kita adalah beribadah di bulan Ramadan, yakni kewajiban kita berupa berpuasa di bulan Ramadan. Dan 1 bulan, sekali lagi, berapa Bu? 1 bulan. Nah kalau ada yang keselit atau utang, maka bayarlah utang itu. Terus apa bahayanya? Salah satu diantaranya, orang yang tidak bayar utang puasa bisa jadi menyebabkan rezekinya seret. Susah. Kenapa sih urusan kita tidak lancar-lancar? Kenapa semua masalah kita, aduh kenapa sih ini? Tahu nggak? Bisa jadi rezekimu tidak lancar, tidak bagus karena engkau masih ada sangkutan utang. Sangkutan utang kepada manusia pun tidak membuat berkah, apalagi sangkutan utang kepada Allah. Penyebab rezeki itu seret diantaranya lalai dalam ibadah, itu yang pertama. Kemudian sombong dan enggan berbagi, itu penyebab orang seret rezekinya. Yang ketiga, berutang yang belum dilunasi. Sampai berutang tidak dilunasi dan dia dendam. Dendam. Orang yang memiliki sifat dendam itu susah rezekinya. Orang yang lalai dalam ibadah itu susah. Orang yang, maaf ya Bu, jamaah. Oh jamaah. Orang dalam hal ini membahayakan nih pada dirinya. Enggak mau ngalah, Bu. Ya. Yang biasanya yang tidak mau ngalah siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak-bapak. Rasaan ibu-ibu deh. Betul tidak Pak? Betul. Yang biasa nggak mau ngalah bapak-bapak atau ibu-ibu? Terserah deh. Takut jawabnya Ustaz. Berarti kejawab. Hari ini aja ditanya dia tidak mau ngalah. Jadi itulah penyebab rezeki itu macet. Karena ada sumbatan-sumbatan. Sumbatan-sumbatan di antara rezeki itu. Di antaranya ada utang puasa yang belum dilunasi. Padahal ada 305 hari loh. Wah, banyak ya Ustadz ya. 335 hari. Kan 1 tahun 330. Iya, tapi kan dikurangi bulan Ramadan. Kan 30 berarti. Iya betul. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangannya jamaah.
Wah, Masya Allah. Nah, jamaah. Tadi kan Ustadz Maulana udah nanya nih ke jamaah. Nah sekarang kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya atau mau curhat, boleh banget nih karena kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah, yang mau curhat angkat tangannya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang mana nih yang mau curhat angkat tangan? Semua angkat tangan. Mohon izin ibu boleh kita turun bareng. Permisi ibu-ibu cantik sayangku. Bisa ibu sayang? Waduh, oh, Masya Allah. Saking semangatnya ya Saking Bu ya. Ya Allah. Pakai atraksi loh ibu. Masya Allah. Kita panik loh Bu. Nah, sebelum curhatnya mohon izin Ustadz Syam, Habib Usman boleh mendampingi. Ibu lihat kamera aja bu. Deketin Masya mic-nya, Allah. beri salam, namanya siapa? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Pun. Masya Allah. Namanya siapa Nama ibu? saya Ibu Martini dari Masjid Ta'lim. Masjid atau majelis? Majelis Ta'lim. Muslimah Aduha Waihalim Bandar Lampung. Tepuk tangannya jamaah. Mau curhat nih Pak Ustadz. Ini kejadian nih Pak Ustadz. Siap. Ini begini Pak Ustadz. Jadi ada tetangga meninggal dunia. Mau dimakamkan. Setelah dibawa ke pemakaman. Tapi nggak tahu nih orang ini yang mana kepala, yang mana kaki. Yang dipayungi ternyata kakinya. Ya. Setelah dibuka di dalam makam. Ya Allah. Jadi kebalik ya Bu ya? Ya kebalik. Nah itu hukumnya bagaimana itu Tat? Oh Terima gimana kasih. tuh? Mohon Siap. izin Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang wafat, terus dipayungi salah payungnya. Iya. Tapi ketika dibuka di makamnya langsung dibenerin lagi menghadapnya kan. Karena udah ketahuan kan, tapi dibenerin langsung kan. Ya dia taunya itu tahu-tahu setelah mau Ya, dibuka. Ya. Oh saya tadi rupanya yang Kebalik. dipayung terbalik nih. Ternyata, Nah, subhanallah. sudah sampai di pemakaman Baik. tahunya itu. Itu bagaimana hukumnya? Siap. Ibu pernah lihat jenazah di Masjidil Haram, Iya. di Masjidin Nabawi? Iya. Di sana tidak pakai payung. Heeh. Jadi Tapi tidak. ciri khas di sini. Iya betul. Jadi tidak menghalangi daripada ruhnya, tidak menghalangi daripada kebaikan daripada amal solehnya sang jenazah, tidak menghalangi juga kebaikan daripada pengantar jenazahnya, tidak menghalangi juga kebaikan daripada keluarganya. Ini hanyalah daripada salah satu cara memuliakan jenazah. Jadi kita kan memuliakan jenazah itu sebagaimana kita memuliakan ketika dia hidup, ketika memandikan kita pelan-pelan supaya tidak menyakiti, ketika kita bersihkan kita pelan-pelan, subhanallah. Tapi yang dikejar bukan pelan-pelannya, yang dikejar adalah bersihnya. Sama ketika mengantar kenapa dipayungin, kita memuliakannya. Tapi yang kita kejar bukan hanya memayunginya, tapi bagaimana mengantarkannya dengan baik, mengantarkannya dengan akhlak. Ini pengantar jenazah juga kadang-kala juga bikin masalah di jalan. Dia ugal-ugalan di jalan, subhanallah, yang pakai motor itu sampai pukul mobilnya orang segala macam. Ini yang nganter yang mana? Jenazahnya yang nganter atau jenazah yang diantar? Orang pengantarnya ada di depan, buka jalan segala macam. Maka harus pakai akhlaknya. Di antara akhlaknya mayungin tadi. Tapi kalau misalnya terbalik itu juga tidak masalah. Masya Allah. Bukan sesuatu yang memberatkan jenazah. Oh terima kasih banyak. Betul. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Nah kalau misalnya dari Habib Usman mungkin ada tambahan dan mungkin bisa doa ya. Tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, berprasangkalah baik kepada orang lain. Janganlah kita berprasangka, wah dia meninggalnya seperti ini, pasti dia orang buruk, orang gak baik, orang gak benar. Manusia ini meninggalnya begini, oh ternyata dia tuh begini. Jangan, prasangka baik. Mau terbalik payungnya lah, atau dia ketika lagi di bawahnya ada masalah airnya, atau ada kuburannya susah atau gimana pun, enggak. Jangan, yang bisa mengetahui bukan kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita husnuzon, jangan suuzon. Ketika kita husnuzon, oh mungkin human error, manusia yang salah. Ya. Kan manusia kan gak lepas daripada khilaf. Ini kan permasalahan kan khilafiyah. Jadi mau kakinya duluan, mau kepalanya duluan atau apapun itu ya teri menghormatin. Tapi anjurannya adalah kepalanya di depan. Kalau misalkan salahan berarti yang salah adalah yang ngangkat. Iya, masa yang Bukan udah nggak ada? jenazahnya. Iya, Yang makanya. ngangkatnya nih siapa yang ngangkat duluan? Ini harus diperhatikan. Biasanya kan anak-anak muda kan sembarangan. Main ngangkat aja, main buru-buru aja.
Oleh karena itu jangan kalian permasalahkan mayitnya. Jangan kalian salahkan mayitnya. Mayitnya sudah selesai. Sudah selesai. Jangan kalian ungkit-ungkit keburukannya. Jangan kalian ungkit-ungkit kesalahannya. Jangan kalian membicarakan hal-hal yang dia perbuat ketika dia waktu masih hidup. Prasangka baik, kedepankan kebaikan, husnuzon. Sehingga apa? Allah ridha kepada kita. Jangan sampai kita menjadi ghibah. Ghibah, wah bahaya. Ghibah itu bisa nggak masuk surga Ibu. Nah jangan Apalagi sampai. fitnah. Nah jangan sampai. Naudzu. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai karena misalnya salah mayungin jenazah gitu ya. Jadi malah kita ikutan dosa karena kita ngegibahin orangnya gitu ya Ibu. Ya udah jelas Tapi Bu. nggak sengaja kan Bu, itu nggak sengaja kan? Nggak sengaja, Oh, dia nggak nggak sengaja. tahu. Nah kalau nggak sengaja insya Allah. Sampai Ibu yang di depan itu yang nggak suka sama dia lagi. Wah jangan nauzubillah. Udah jelas ya Bu ya. Terima kasih Ustadz. Sama-sama, Ibu. Masya Allah, jamaah jangan kemana-mana ya karena setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Karena di tema kita tentang Ramadan sudah dekat, utang puasa sudah lunas. Tetap di Islam itu indah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.